Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan semua data yang kita perlukan di satu folder, kemudian buka ArcGIS. Kita cari data yang kita simpan di sini tadi. Hal pertama yang kita lakukan adalah menjadikan data laka itu jadi SHP. Diseret dan dimasukkan ke dalam. Kemudian klik kanan, display Ixia data. Kemudian ini koordinat bujur, ini koordinat lintang, ini edit sistem koordinatnya. Kita pilih yang paling atas, kemudian cari yang paling bawah Word dan WGS 84. Ini adalah sistem koordinat standar Indonesia yang biasa dipakai. Kemudian oke, dan masuklah titik-titiknya. Kemudian kita masukkan Jalan Nasional Aceh seperti ini, diganti warnanya. Jalan itu biasanya merah. Kemudian kita masukkan batas provinsinya, bisa diganti warna di sini. Biasanya suka hijau. Apapun itu nggak apa-apa. Setelah itu kita buat geodatabase baru dengan cara klik kanan di folder kita tadi, pilih new, pilih file geodatabase. Ini kita menamakannya, ganti nama di sini. Jangan sampai .gdb-nya dihapus. Nah, kita sesuaikan dengan nama provinsi yang kita kerjakan saja. Kemudian selanjutnya jadikan ini belum jadi SHP, jadi kita jadikan dia SHP. Langkahnya seperti ini. Klik kanan, data, export data. Kita pilih tempat tujuan penyimpanannya. Di D, NAD tadi. Diekspor di luar dulu. Namanya titik kecelakaan. Harus pakai underscore. Kalau nggak pakai underscore, nggak bisa tersimpan. Artinya nggak bisa pakai spasi. Do you want to add? Yes. Kemudian ini yang hijau ini yang sudah menjadi SHP. Ini data yang belum jadi SHP kita hapus supaya tidak bingung. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan semua data ini ke dalam GDB baru ini dengan cara klik kanan, import future class multiply. Tunggu, terus kita pilih data yang mau dimasukkan ke GDB itu. Jadi 3 data ini kita masukkan semua. Terus ini sudah di outputnya di NAD GDB di sini. Jadi oke. Jadi GDB itu semacam folder penyimpanan di ArcGIS. Jadi tujuannya sih supaya data kita tidak berantakan, itu saja tujuannya.
setelah semuanya di satu ini, kalau di refresh semuanya udah masuk di sini. Batas provinsi, ini batas provinsi, ini jalan nasionalnya yang merah, dan ini titik kecelakaan yang masih berantakan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengecek atribut. Jadi klik kanan open atribut, jadi akan muncul tabel ini. Hal pertama yang kita cek adalah nomor lakanya. Nomor lakanya ini harus terisi semua. Jadi cara mengeceknya cuma seperti ini. Kalau ada 00 di atas ini berarti nomor laka itu harus dihapus karena data itu tidak valid. Terus hal kedua yang perlu dicek adalah tanggal kejadian. Ini juga sama. Tapi kalau tanggal kejadian, jika tanggalnya kosong, tanggalnya kosong dan hanya ada bulannya, kita masukkan akhir bulan tanggalnya. Jadi misalnya 31 Januari atau 28 Februari seperti itu. Tanggal akhir bulan gitu. Ini cara pengecekan seperti ini. Kalau misalnya tidak ada 0 berarti semuanya terisi. Kemudian hal berikutnya yang dicek adalah koordinat. Jadi koordinat X, nah seperti ini. Jika koordinatnya 0 seperti ini, maka titik ini harus dihapus karena tidak memiliki informasi yang lengkap dan ini tidak perlu diproses. Caranya adalah start editing dulu, kemudian kita pilih titik kecelakaan untuk diedit. Kemudian setelah itu, nah ini double klik saja seperti ini. Data-data kosong ini kita hapus. Caranya klik shift di blok seperti ini, kemudian di sini delete selected. Jadi kita hapus yang sudah diblok. Nah, selesai. Jadi hal yang paling penting yang perlu kita cek adalah nomor laka, tanggal kejadian kecelakaan, sama koordinatnya, koordinat X dan Y-nya. Hal lain selain itu tidak perlu dicek. Nah, setelah dicek kelengkapan datanya, hal berikut yang kita lakukan adalah menambah satu field di sini untuk menambahkan ID provinsinya. Caranya adalah stop editing dulu, save dulu, terus stop editing, kemudian pilih di sini table option di sini, terus add field, kita namakan ID provinsi, kemudian ini type-nya teks, like-nya ini 10 cukup, kemudian oke. Maka kita akan punya field baru di sini. Nah, ini untuk menambahkan informasi ID provinsi. ID provinsi itu lihatnya di kode ADPS. Di sini Nanggroaja Darussalam itu nomor 1. Jadi langsung kita memberi nomor dengan cara klik kanan, field calculator, pilih ini, harus dikasih titik 2 di depan dan belakang, kemudian oke. Nah, jika ingin memberi nomor secara bersamaan semuanya, langsung saja di blok field ini, terus langsung klik kanan dan seperti tadi. Setelah penambahan ID ini, kita langsung ke tugas utamanya, yaitu pembersihan titik-titik black spot. Caranya adalah